Oke, jadi terakhir kita membahas fungsi logaritma asli. Saya bikin summary dulu sebentar, hal-hal yang pentingnya, ya semuanya penting, cuma ini yang sering terpakainya. Yang pertama, definisi fungsi ln X itu isinya adalah integral dari 1 sampai X, 1 per T dt. Itu adalah disebut ln X, dengan X-nya harus besar 0. Kemudian yang jangan dilupakan juga, oh ya, turunannya ya. Turunan dari ln X dx sama dengan, pakai teorema dasar kalkulus yang kedua, menjadi super X. Kita turunkan dari bentuk ini. Kemudian sifat-sifat ln itu ln A ditambah ln B sama dengan ln dari AB gitu ya. Ln bagi adalah ln kurang ln A per B. Kemudian ln A pangkat R, pangkatnya bisa ke depan. Oh ya, yang pertama dulu, untuk membuktikan yang bawah harus tahu dulu ln 1 sama dengan 0. Oke, kemudian fx ln x itu fungsi yang monoton naik. Selalu cekung ke bawah. Kemudian kita ketahui juga ln 1, melihat dari bentuk ini, ln 1 berarti integral dari 1 sampai 1 sama dengan 0. Grafiknya seperti ini. Ini pennya kecil, ntar dulu. Hapusnya susah. Grafiknya adalah seperti ini, harus diingat-ingat ya. Ini naik terus ke kanan. Ini naik terus, meskipun lambat naiknya, landai gitu ya. Sedangkan ini turun terus asimtot di sumbu Y ya. Asimtot tegak. Ini titik 1. Itu diingat-ingat. Kemudian perlu diperhatikan lagi, yang suka keliru, itu apa? Kalau kita punya ln sesuatu, itulah ya, atau apa, gx gitu, atau g aja ya. Maka ini yang diharuskan positif itu u-nya ya, u-nya harus besar 0. Jadi seperti misalkan g sama dengan ln x kuadrat, tentunya ini x-nya boleh negatif. Yang harus positif ininya. Ya, x-nya semua bilangan real kecuali 0 gitu ya. 0 nggak boleh. Ln 0 nggak ada nilainya ya. Kemudian kalau ini ln u, u-nya sendiri fungsi x. Kita punya aturan rantai turunan, kalau aksen nggak jelas. Dia turunan terhadap apa? Maunya dg dx sama dengan dg du, turun ke u dulu, kali du dx. Dan kalau dg du bentuknya ln selalu 1 per u. Du dx-nya tergantung u-nya. Oke, itu beberapa ringkasan penting mengenai fungsi ln. Sekarang saya akan lanjut ke fungsi inverse. Oh ya, satu lagi, sorry, lupa. Integral dari 1 per T dt, hati-hati ini anti turunan. Itu bukan ln x ya, ln mutlak x. Ada mutlaknya. Karena apa? Membuktikannya, yaitu kalau ini ln mutlak x kita turunkan, hasilnya seper T, seper x. Sorry. Ya, kalau ini diturunkan jadi seper x. Salah saya. Nggak pakai T di sini. Integral tertentu udah langsung dalam x aja.
Kalau dalam T ya, hasilnya dalam T, ln mutlak T. Salah terus nulisin dx. Oke, itu. Sekarang saya baru lanjutkan. Oh ya, menurunkan fungsi sebuah fungsi lewat bantuan fungsi ln itu saya rasa dilihat sendiri lagi. Saya akan masuk ke fungsi inverse. Oke, coba kita perhatikan dua grafik ini. Yang kiri ini x pangkat 3, yang kanan y sama x kuadrat. Kita lihat grafik kiri maupun kanan untuk setiap x, ini x dulu ya, kita punya x, y-nya dapatnya 1 ya. Setiap nilai x, y-nya 1. Setiap nilai x berpasangan dengan 1y. Yang ini juga sama, setiap nilai x berpasangan dengan 1y. Bahwa x yang di sini gitu, pasangan y-nya sama nggak apa-apa. Pokoknya kalau dilihat 1x, 1y. Artinya kalau saya tarik garis vertikal dimanapun, memotong grafiknya hanya di satu titik. Itu jelas karena keduanya fungsi. Yang namanya fungsi, 1x harus dapat 1y. X yang berbeda dapat y yang sama, nggak masalah. Melihatnya dari arah x. X, y-nya dapat 1, nah itu fungsi ya. Tetapi sekarang kita di fungsi inverse mau membalik. Apakah setiap 1y berasal dari 1x atau tidak? Nah, yang di kiri, kita lihat 1y berasal dari satu nilai x. Ya, dimanapun. Tarik di sini, 1y, di sini y, dapat x-nya di sini. Gitu ya. Dimanapun kita lihat 1y dapat 1x. Kenapa itu diperlukan? Karena mau membentuk sekarang balikannya, x fungsi y. Jadi 1y harus 1x. Tapi yang kanan nggak berlaku. Saya ambil 1y di sini, x-nya bisa 2, yang ini bisa, yang ini juga bisa. Oke, gitu ya. Nah, yang seperti ini nanti fungsi inverse nggak ada. Kenapa? Karena 1y dapat 2x. Nggak boleh, bukan fungsi. Gitu ya. Oke, itu ininya udah nggak saya baca, itu penjelasan itu. Nah, untuk itu dimunculkan dulu konsep ini, fungsi satu-satu. Sebuah fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau istilahnya ya Inggrisnya ada yang menyebut one-to-one function, ada yang menyebut injective function. Jadi kita terjemahkan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Fungsi injektif adalah bila untuk setiap titik y hanya berpasangan dengan 1x. Jadi yang kiri ini fungsi satu-satu. 1y berasal dari 1x. Kalau yang kanan enggak. 1y asalnya bisa dari 2x. Ya, yang kanan itu bukan fungsi satu-satu, yang kiri itu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Dirumuskan secara matematik sebagai berikut. Bila x1 dan x2 berbeda, maka nilai y-nya harus berbeda. Ya. Nah, dari sini kalau mau membuktikan sebuah fungsi satu-satu, langkahnya apa? Coba kita lihat di sini. Saya mau, misalkan diberikan y sama dengan fx. Mau dibuktikan dia fungsi satu, mau diperiksa dia fungsi satu-satu atau bukan. Langkahnya sebagai berikut. Misalkan x1 dan x2 itu anggota domain fungsi f dengan nilai fx1 sama dengan fx2. Nah, kita tunjukkan bahwa x1 dan x2-nya harus sama. Jadi kita ambil dua titik yang nilai y-nya sama. Ambil yang nilai y-nya sama. Kita tunjukkan nanti asal-usulnya x-nya
X1 dan X2-nya harus titik yang sama kalau dia fungsi 1, 1. Gitu ya. Jadi kalau ada dua titik nilai Y-nya sama, titiknya harus sama. Nggak boleh nanti ketemu X1-nya dengan X2-nya berbeda. Misalnya X1-nya di sini, saya bisa juga X2-nya di sini ketemunya Y yang sama. Nggak boleh. Jadi ambil Y yang sama di dua titik, kita tunjukkan titik asalnya harus sama. Itu baru dia fungsi 1, 1. Itu teknik membuktikannya nanti, karena di soal ada. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sebuah fungsi f akan bersifat 1, 1 jika f-nya monoton murni. Artinya monoton murni apa? Dia naik terus atau turun terus. Coba kita lihat lagi. Ya. Kalau ada fungsi 1, 1, kita lihat fungsi 1, 1. Ini saya gambar sepotong dulu. Ini fungsi 1, 1 ya. Kita lihat 1x, 1y baliknya 1x. Tapi kalau kemudian dia konstan, nah nggak 1, 1. Kenapa? Karena 1y di sini, ini y-nya sekian, y-nya sama dengan L gitu. X-nya bisa banyak ini, banyak sekali. X1, X2, X3 di bawah, semua nilai fungsinya L. Jadi kalau sebuah fungsi dia fungsi 1, 1 dan tadinya naik, pasti harus naik terus. Gitu ya, naik terus. Kalau dia turun, nggak 1, 1 ini. Di sini dapat 1y, dapat 2x. Jadi kalau dia fungsi 1, 1, haruslah kalau naik terus. Cekungnya sih bisa berubah gitu ya. Terus cekung, sorry itu jangan garis lurus. Cekung gitu ya. Cekungnya berubah, nggak apa-apa cekungannya berubah. Tapi kalau naik harus naik terus. Kalau dia turun supaya jadi fungsi 1, 1, ya harus turun terus. Kecekungannya bisa rubah-rubah. Ya, itu saya balik ini. Jadi ini kenapa? Harus monoton murni. Turun terus atau naik terus. Ya. Oke, jadi menguji fungsi 1, 1, nanti kita bisa pakai apa? Turunan ya. Kalau turunannya positif, berarti naik terus. Berarti 1, 1. Kalau turunannya negatif, selalu negatif, berarti fungsinya turun terus. Berarti dia fungsi 1, 1. Selain membuktikan pakai yang ini. Kalau pakai ini, operasionalnya lebih susah, enak pakai turunan. Cuma mungkin nggak semua fungsi bisa diperiksa pakai turunan. Nah, kalau kita punya fungsi f yang injektif atau 1, 1, kita definisikan fungsi baru, simbolnya ini. Kenapa simbolnya ini? Ya ini perjanjian aja ya. Perjanjian. Jadi kalau nanti di soal ada penulisan mau nulis per F itu, jangan ditulis sebagai F-1 karena ini beda. Ini yang kanan fungsi inverse, yang ini memang satu per fungsi. Kalau mau pakai pangkat gitu ya, yang ini harus nulisnya gini, F pangkat min 1. Nah itu fungsi F pangkat min 1. Kalau F min 1 itu untuk fungsi inverse ya. Oke. Nah, fungsi inverse simbolnya F-1 kita definisikan berikutnya sebagai berikut. Sebenarnya awalnya ada yang kanan dulu, misal A itu titik X, X sama dengan A, FA sama dengan B. Kita definisikan fungsi baru yang disimbolkan F-1 dan hubungannya F-1B sama dengan A. Jadi kembali dihitung nilai X-nya, diberikan Y-nya.
Dan hubungannya seperti ini. Gitu ya. Antara fungsi semula dengan fungsi invers hubungannya seperti ini. Jangan terpaku ke notasi ya. Saya bisa aja nulisnya kayak gini. Bentar. Ini hapus dulu lah. Bisa aja nulisnya gini. F P sama dengan U. Ya pokoknya kalau fungsi invers, nanti fungsi invers dikenakannya ke U, hasilnya P gitu ya. Mau nulis gini juga boleh. Fy sama dengan X. Jika F-1 X sama dengan Y. Boleh aja ya. Cuma rada nggak enak gitu. Fungsi biasanya variabelnya X. Ini variabelnya Y itu. Tapi sebenarnya hubungannya ya kayak gini. Saling ngebalik. Kalau nilai fungsinya X, maka ini variabelnya X, fungsi invers, nilainya Y. Oke. Nah, dengan definisi ini maka daerah definisi dan daerah nilainya saling berbalikan ya. Jelas ya dari definisinya. Karena apa? Kalau F itu kerjanya ke daerah definisi si F, kalau F-1 atau fungsi invers bekerjanya ke ini si Y. Y ini hasil dari fungsi F. Jadi daerah definisi fungsi invers dan daerah nilai fungsi invers saling berbalikan dengan daerah definisi dan daerah nilai fungsi semula. Kemudian dari definisi ini juga kita jelas bahwa kalau titik A dihitung oleh fungsi F, ini kan hasilnya Y-nya, Y-nya dibalikin lagi oleh fungsi invers, hasilnya A lagi. Sebaliknya kalau saya berangkat melihat Y-nya dulu, dihitung oleh fungsi invers, kemudian dikomposisikan dengan fungsi semula, balik lagi jadi B. Ya. Nanti ini ada sedikit perkecualian di fungsi trigonometri karena periodik. Ya. Nanti kita lihat di belakang itu khusus. Oke. Jadi diingat-ingat, daerah definisi dan daerah nilainya, fungsi invers dengan fungsi semula saling berbalikan. Kemudian kalau fungsi F dikomposisikan dengan inversnya, maka ini titiknya balik lagi. Demikian juga kalau fungsi invers dikomposisikan dengan fungsi semula, titiknya balik lagi. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Oke, kita lihat sekarang. Ini beberapa contoh fungsi fx sama x pangkat 3. Ini yang di atas awal. Dia punya invers karena fungsi 1, 1. Ya. Dan fungsi inversnya ini. Coba saya hitung karena notasi ini mungkin kalian nggak familiar. Kenapa dalam Y itu nggak ditulis F-1X gitu ya. Ini perlu saya tekankan di situ. Karena agak sedikit dengan notasi yang mungkin biasa dipakai di SMA. Coba ya, saya ke Word. Kita lihat, ganti A. Fx sama dengan X pangkat 3. Kalau mau ngitung fungsi invers, berarti diberikan Y-nya, diberikan Y-nya mau dihitung nilai X-nya. Jadi X-nya yang mau dihitung. Jadi biasanya saya tulis gini dulu. Y sama dengan X pangkat 3. Kita berusaha menyatakan X fungsi Y. Nah, dari sini tinggal diakarkan pangkat 3 kan. X itu jadi X sama dengan 3 akar Y. Nah, inilah yang disebut fungsi invers. Setahu saya, waktu saya SMA dulu, biasanya gurunya bilang, setelah ini kalian tukar variabelnya jadi Y 3 akar X. Ini yang disebut fungsi inversnya. Sebenarnya konsepnya nggak harus diganti-ganti gini. Sementara ini lupakan aja dulu.
Udah tulis aja kayak gini ya. Tulis seperti ini. Sebentar, ini pennya pen kecil jadi susah mau cari penghapusnya. Ini yang kita sebut fungsi inverse. Tapi karena ngitungnya dalam Y, variabelnya Y. Jadi kalau ditanya fungsi inverse dari ini, fungsi inverse-nya adalah F-1Y sama dengan 3 akar Y. Kalau pengen ditukar supaya variabelnya X, kayak di SMA, kayak yang ini, boleh juga nulisnya gini, F-1X, 3 akar X. Cuma kalau ditulis gini, X di sini dengan X di sini hal yang berbeda ya. Gitu ya. Oke. Nah, nanti saya akan menjelaskannya tetap dalam notasi ini. Supaya Y yang di atas dengan Y yang di bawah itu betul-betul identik. Gitu ya. Oke. Jadi, begitu. Nah, yang pentingnya sebenarnya bukan ininya. Yang penting tuh aturan ini. Mau kalian tulis fungsi inverse adalah ini juga betul. Yang penting kalau diberikan Y, ngitungnya gimana X-nya gitu ya. Ya 3 akar A. Mau ditulis fungsi inverse gini juga boleh. Jadi nggak tergantung ke variabelnya. Dalam set boleh. Kalau tadi ketemunya dalam Y, F-1Y. Mau ditulis ini boleh. Mau ditulis ini pun boleh. Gitu boleh. Jadi kayak SMA dibalik dulu, ini inverse boleh. Yang penting kalau diberikan nilai di sini, ngitung fungsi inverse apa? Cara ngitungnya gimana? Yaitu gini, di akar, dipangkatkan sepertiga. Ya. Nah, nanti di belakang kita kadang ininya ditulis seperti ini, inverse ditulis seperti ini, kadang ditukar ininya dalam X, tergantung keperluannya. Nanti akan kita lihat. Ya, jadi ini kenapa sih inverse kalau dalam Y? Kalau di SMA mah dalam X gitu ya. Nah, itu terserah ini mau dalam X boleh. Dalam Y boleh. Dalam variabel U boleh. Pokoknya yang penting aturan ngitungnya seperti ini. Oke, lanjut. Fx x kuadrat tidak mempunyai inverse karena bukan fungsi satu-satu ini. Kuadrat bukan fungsi satu-satu. 1y dapat lebih dari 1x nggak boleh, bukan fungsi. Oh ya, ini yang catatan tadi. Variabelnya terserah apa aja. Yang penting itu aturan ngitungnya gimana gitu. Kita lihat latihan ini. Tunjukkan ini punya inverse. Nah, menunjukkan punya inverse berarti harus menunjukkan fungsinya fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu bisa pakai definisinya tadi, agak rumit kalau pakai definisi, atau kita tunjukkan ini fungsi monoton murni. Ya, ini nggak ada kesulitan, saya buka aja. Nah, kalau ada yang khusus nanti baru saya tulis di Word. Nah, ini saya bawa. Caranya kita turunkan. Nah, kita lihatnya turunannya kan selalu positif nih. X pangkat 4 kan nggak mungkin negatif, paling-paling 0 ditambah 2 positif. Kalau ininya positif berarti fungsinya monoton naik. Ya sebenarnya ada tahapan, maka ini monoton naik, berarti monoton murni ya, sehingga punya inverse. Gitu. Oke, ini nggak diminta menghitung inverse ya, nggak selalu gampang ngitung fungsi inverse. Ini hanya memeriksa dia punya inverse. Mencari inverse belum tentu mudah. Yang kedua, tunjukkan ini punya inverse dan tentukan fungsi inverse-nya. Kita buka lagi.
Kalau suara saya hilang atau pokoknya kalau ada gangguan tolong di miss call ya, jangan WA. Oke, ini kita periksa dia fungsi 1-1 bukan. Turunin lagi. Turunannya 2. Selalu positif. Berarti dia monoton naik. Monoton naik berarti fungsi 1-1. Inversnya, kalau inversnya kita tulis fx-nya dalam y dulu. Kita nyatakan x dalam y. Ya, dengan mudah sekali itu. Dari sini saya dapat ini. Nah, ini adalah fungsi inversnya. Dengan variabelnya ditulis dalam y. Fungsi inversnya adalah ini. Jadi jangan bingung ya dengan yang SMA. Kok kenapa nggak dikembalikan ke x? Boleh. Tapi lebih banyak ditulis gini supaya y dan x yang ada, y yang di sini sama dengan y di fungsi semula itu ya. Kalau ini ditulis dalam x nanti takutnya beda, x yang nanti dihitung di sini dengan x yang di sini tuh lain. Oke, satu lagi, ini mah gampang-gampang. Oke, kita hitung lagi ini. Fx ini, tunjukkan punya inverse ya, hitung turunannya, sederhanakan, kita lihat dia selalu positif. Kecuali di 1, tapi di 1 kan nggak masuk daerah definisi dari awal juga. Berarti di kiri 1 dia monoton naik, di kanan 1 juga monoton naik gitu ya, selalu monoton naik. Dengan demikian punya inverse. Inversnya seperti biasa, saya mau menyatakan X berapa Y. Kalikan silang, susun yang ada X-nya, pindah ruas, keluarkan X-nya. Nah, saya bisa nyatakan X-nya sekian Y. Jadi fungsi inversnya adalah ini. Begitu. Kalau nggak paham nanya ya, dipotong aja pas saya ngomong. Nah, menggambar grafik fungsi inverse. Coba saya pengen menggambarnya supaya paham, saya gambar dulu dari Word aja ya. Gini, kalau tadi saya punya Y sama dengan fungsi X. Contohnya dulu, Y sama dengan X pangkat 3. Inversnya tadi udah kita hitung, F min 1Y inversnya sama dengan 3 akar X. 3 akar Y, sorry. Mana nih penghapusnya? Gitu ya. Nah, kalau mau digambar, sekarang saya mau menggambar fungsi inversnya di sumbu koordinat yang sama. Kalau sumbu koordinat yang sama, saya pengen dua-duanya fungsi ini dan fungsi ini variabelnya yang horizontal. Nah, kalau seperti itu, maka memang ini ditukar. Saya yang digambar ini diganti variabelnya supaya dua-duanya dalam X. Karena apa? Karena mau digambar bersamaan di koordinat yang sama. Baru seperti itu ya. Jadi saya mau menggambar fungsi ini dan menggambar fungsi ini. Nah, cara menggambarnya, ini aturan di sini. Contoh ini sih nggak terlalu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu ini. Kita lihat. Jika A, B pada grafik fx yang semula ya, katakan ini ada titik A, B. Ini titik A, B. Ya, anggaplah sini. Berapa? Misalkan 2,0 ya. Itu dilalui grafik F yang kita belum. Ini misalkan grafik F. Ini F ya. Misalkan.
Maka menurut definisi fungsi inverse, artinya apa? Ini kan artinya F. Warnanya. Susah ngapus ya pakai bolpen ini. Bentar. Ini artinya adalah kalau X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B, gitu kan ya? Oh ya, saya jangan 20, sorry. Itu titik spesial. Saya ambilnya titik A, B sembarang. Ini dibatalkan dulu. Ambil ini, katakan fungsi F-nya. Ini ada A, B. Gitu ya. Pada grafik itu. Nah, menurut aturan fungsi inverse, maka F-1B sama dengan A. Ya, ini dari definisi fungsi inverse. Ini. Artinya ini apa? Artinya titik B, A di grafik F-1, gitu kan ya? Fungsi inverse, kalau diberikan variabelnya B, nilainya A. Berarti titik B, A dilalui grafik F-1. Nah, titik B, A mana? Kalau diberikan ini A, B, A, kita menggambarnya gimana? Coba dijawab dulu ini. Kalau saya punya ini titik A, B, titik B, A di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, atau di mana? Ada yang tahu nggak? Coba, kalau... Apa? Sekali lagi? Tetap di kuadran 1. Di mana? Ngegambarnya gimana? Di titik yang sama bukan? Dan suaranya kecil? Di titik yang sama, Pak. Masa di titik yang sama? Nggak di titik yang sama. Masa kalau ini titik 2,1, masa titik ininya yang baliknya 1,2 di titik yang sama? Ya tentu tidak. Jangan dulu pusing dengan inverse, bawah dulu. Kalau saya punya ini sumbu koordinat, ini ada titik P, Q. Titik Q, P ada di mana? Saya mau menggambar titik P sama Q, diketahui. Mau menggambar titik Q, P, itu caranya gimana kan dari titik ini? Pencerminannya sama dengan X, Pak. Sekali lagi. Betul? Apa? Yang ngomong siapa? Tolong diulang. Loh, kok hilang? Dicerminkan kayak 9. Pintar. Saya nggak usah jelasin lagi ya, itu di SMA udah harusnya baku sekali. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Jadi titiknya ini, kalau yang cewek-cewek harusnya pintar kan, biasanya bawa cermin. Cerminkan gitu. Tegak lurus. Nah, hasilnya ini adalah Q, P. Gitu ya. Oke, saya balik ke sini. Jadi kalau ini A, B gitu, maka titik B, A kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Saya gambar dulu Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Maka titik B, A adalah titik ini cerminannya. Ya, ini tegak ya. Loh, jelek. Bentar. Paling nggak bisa ngegambar. Nah, ini ada cerminannya, titik B, A. Oke. Lebih lanjut, kalau ada titik lain di sini, pakai hitam aja. Ada titik lain di sini.
P, Q. Ini di grafik fungsi F. Ya. Ini di grafik fungsi F yang merah. Berarti titik Q, P harus di grafik fungsi inversnya. Titik Q, P cerminkan terhadap Y sama dengan X. Cerminkan. Cerminkan. Nah, ini titik Q, P. Itu harus dilalui grafik fungsi invers. Titik ini harus dilalui grafik fungsi invers. Jadi grafik fungsi inversnya yang mana? Tak lain cerminan dari yang merah, betul? Fungsi invers tak lain setiap titik di grafik merah cerminkan terhadap Y sama dengan X. Ya, saya nggak pintar gambarnya, nggak persis cerminannya. Ini adalah grafik F-1. Tapi dua-duanya ini dinyatakan dalam X ya. Ini fungsi dalam X, ini juga dalam X. Kenapa? Karena ini variabelnya yang horizontal, nilai fungsinya yang vertikal. Jadi kalau mau digambar grafiknya, si ini tadi saya nyatakan dalam X. Cuma nggak usah, ini misalkan susah. Kalau ini udah tahu grafiknya, fungsi semula, grafik fungsi invers ini tinggal dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kira-kira jelas itu? Nah, untuk selanjutnya, saya jadi nggak mendetailkan ini lagi. Kenapa? Ini kalian baca. Ini menggambar grafik fungsi invers. Kenapa? Merupakan cermin dari fungsi semula terhadap Y sama dengan X. Penjelasannya yang barusan. Di kiri saya menjelaskannya hanya 2 titik. Nah, kita lakukan ke semua titik pada yang hijau kalau di sini. Hasilnya yang biru. Jadi yang penting sekian lama ngecap saya adalah grafik fungsi invers adalah cerminan dari grafik fungsi semula terhadap garis Y sama dengan X. Diingat-ingat gitu ya, penting. Penting sekali. Kalau belum paham tolong tanya. Misalkan, kenapa jadi cerminan gitu? Tadi gimana jalannya lupa lagi gitu. Ya, sebenarnya dia ngitung titik per titik aja. Ini di grafik fungsi F, ini di grafik fungsi inversnya. Kenapa demikian? Karena di sini FA sama dengan B. Jadi kalau terhadap fungsi invers, FB sama dengan A. FB sama dengan A berarti B, A di grafik fungsi invers. Ya, jadi ada runutan berpikirnya. Nah, sekarang mau melihat hubungan turunan fungsi invers dengan turunan fungsi semula. Saya akan crop, ini perlu penjelasan kayak barusan. Saya crop aja ini ya. Hubungan turunan fungsi invers dengan fungsi semula. Mungkin ini kalian udah pernah tahu di SMA, turunan fungsi invers adalah 1 per turunan fungsi semula. Tapi harus sangat hati-hati memakai rumus itu. Nanti hati-hatinya saya jelaskan. Coba kita lihat dulu untuk fungsi yang berupa garis lurus. Ya. Coba kita lihat. Fungsinya berupa garis lurus dulu. Saya punya F yang hijau ini. Kemudian fungsi inversnya tadi adalah kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Dapat ini fungsi inversnya. Cerminannya. Nah, coba kita lihat. Kalau sekarang dilihat untuk garis lurus. Kalau nanti bukan garis lurus, gampang. Kalau yang garis lurus udah tahu. Untuk garis lurus, misalkan garis lurus ini melalui 2 titik. A, B, dan C, D. Maka kemiringannya, ini yang hijau, kemiringan, bukan sinting kemiringan itu. Condongnya gitu ya. Atau gradiennya.
F itu saya sebut M, cukup ambil 2 titik kan kalau garis lurus. Kita hitung beda Y-nya. Berarti B min D itu ya. B min D dibagi A min C. Harus konsisten mana titik kedua, mana titik ke 1. Nah, sekarang mau kita bandingkan dengan fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya kalau ini tadi titik A, B, di fungsi inverse menjadi B, A. Titik C, D menjadi titik D, C di sini. Nah, saya sebut misalkan ini kemiringan atau gradien, atau boleh juga tanjakan, ya, karena mengukur seberapa curam. F-1 ini. Saya sebut ini M1 aja ya, ini M2. Adalah, kita lihat lagi 2 titik. Beda Y dibagi beda X. A min C dibagi B min D. Nah, kita lihat mau kita hubungkan ini dengan ini. Saya dapat hubungan M2 kemiringan fungsi inverse sama dengan 1 per kemiringan fungsi semula. Dari sini saya dapat hubungan M2 tuh F-1 aksen gitu ya, sama dengan 1 per F aksen. Oke? Paham ya? Atau bingung? Jadi harus paham dulu fungsi inverse itu grafiknya cerminan dari fungsi semula, penjelasannya tadi sebelumnya. Jadi kalau di sini ada titik A, B, ini C, D, ya di sini padanannya B, A, D, C. Hitung masing-masing kemiringannya. Beda Y dibagi beda X. Ini juga beda Y dibagi beda X. Nah, saya dapat hubungan ini. Tapi ini untuk garis lurus. Ya, oke, saya maju dulu ke slide-nya sedikit. Setelah itu akan kita lihat untuk garis yang kurva sembarang. Oke, ini saya dapat kesimpulan ini. Nanti kalian baca ininya, saya tadi jelaskan, nanti kan ada videonya bisa jelas kenapa. Kalau di sini ada mungkin kalimat yang nggak jelas, bisa lihat ke videonya. Nah, bagaimana kalau kurvanya, kalau grafiknya berupa lengkungan sembarang? Coba ya, saya crop lagi. Kalau baca kalimat yang di kanannya mungkin lebih nggak jelas, enak sambil ngomong sambil ditulis. Oke. Tapi hati-hati, ini ada yang harus hati-hatinya, nanti saya jelaskan belakangan. Nah, bagaimana kalau fungsinya sembarang lengkungan, bukan garis lurus? Kalau dia berupa lengkungan, kayak yang hijau ini, kita lihat turunan dari fungsi yang hijau di titik A, B. Nah, saya mau ngitung apa? Kemiringan F di titik A, B. Kemiringannya adalah F aksen A ya. Sorry, sebut dulu M1. Nah, kita lihat sekarang mau kita lihat ini dulu saya, kemiringan F di titik, fungsi inverse di titik, hati-hati titiknya B, A ya. Jangan A, B lagi. B, A, ini yang nanti pentingnya itu. Titiknya terbalik. Itu adalah M2 sama dengan F-1 diturunkan, dihitung di titik B ya. Ini F inverse-nya dulu diturunkan di titik B.
Nah, kita lihat baik yang ini, yang atas, ataupun yang bawah, yang namanya kemiringan ini adalah kemiringan garis singgung, kan? Kalau kemiringan garis singgung kan sebenarnya kemiringan dari garis lurus. Ini kemiringan garis lurus P. Yang ini kemiringan garis lurus yang garis singgungnya saya namakan Q. Nah, jadi sebenarnya hubungan turunannya sama kayak yang garis lurus tadi, karena yang dihitung ini sebenarnya kemiringan dari garis singgung, kemiringan dari sebuah garis lurus. Jadi dengan modal yang tadi, saya harusnya punya hubungan M2 sama dengan 1/M1 juga. Karena sama-sama dikenakan sebenarnya ke garis lurus. Meskipun asal-usulnya fungsinya berupa kurva. Tapi yang namanya kemiringan atau gradien atau tanjakan adalah terhitungnya terhadap garis lurus ya, tanjakan garis lurus ya. Nah, yang perlu hati-hatinya di sini ini. Saya pakai warna merah mencorong. Supaya nggak lupa nih, supaya kalian nggak lupa dan gede tulisannya. Di hubungan ini hati-hati yang perlu yaitu turunan fungsi inverse di titik B ya. Di titik B ya. Kan fungsi inverse variabelnya yang B. Itu sama dengan 1/turunan fungsi semula. Kalau fungsi semula, ininya A. Jadi ininya jangan memasukkan bilangan yang sama. Ada hubungannya dengan FA sama dengan B. Pentingnya apa? Kita lihat nanti di soal. Gitu. Oke, ya. Hati-hati, titiknya berbeda ini. Memasukkan titiknya. Fungsi semula sama X ya, di sini itu fungsi inverse mah harus Y-nya yang dihitung. Di mana A dan B terhubung oleh ini. Oke, boleh juga ini F-1B sama dengan A. Tapi waktu menghitung ini biasanya kita mau menghitung turunan fungsi inverse. Yang A, B-nya udah diketahui. Jadi ngapain pakai hubungan yang bawah? Nyusahin sendiri. Meskipun boleh. Oke. Itulah target untuk menjelaskan bahwa turunan fungsi inverse adalah 1/turunan fungsi semula. Perlu hati-hati menerapkan variabelnya ke masing-masingnya. Oke, saya rasa bisa, moga-moga bisa ditangkap. Kalau belum, tanya-tanya ya kalau ngerasa, aneh kok dari mana itu gitu. Tanya kalau ada yang ngerasa aneh. Ya. Oke, saya lanjut aja kalau. Nah, secara umum, kalau titik X, Y pada grafik fungsi F, kalau tadi pakai AB, sekarang pakai XY saya, maka turunan fungsi inverse di titik Y, 1/turunan fungsi semula di titik X. Tuh, dimerahin tuh supaya seringkali di ujian ininya ditanya di titik 5, misalnya di titik 5, di sininya dimasukkan titiknya 5 juga. Ngitungnya lewat yang kanan, masukkan ininya 5, salah. Yang gitu nggak ditekankan di SMA tuh. Oke, kita lihat sekarang. Contohnya. Tunjukkan fungsi ini untuk X kecil min 2 punya inverse. Dan tentukan fungsi inverse-nya. Oh, ini mah belum menghitung turunan, tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat aja jawabannya. Ini mah kayak yang di atas tadi. Tunjukkan ya, dia monoton murni. Kemudian merumuskan Y-nya, X sebagai fungsi Y. Oke, ini belum menjelaskan penurunan fungsi inverse, tapi saya bahas aja. Ini sama dengan yang tadi, jadi cepat aja ya. Kita turunkan, hitung, ketemu turunannya ini.
Oke. Nah, untuk X kecil dari min 2, min 2 nggak ikut ya. Min 2 harusnya nggak ikut, nggak boleh. Min 2, boleh ya min 2 juga ya. Karena ini nggak 0 kalau X min 2. Oke, ini kita lihat selalu positif ya. Untuk semua ini. Ya kuadrat-kuadrat semuanya. Jadi punya inverse. Positif, monoton naik, kalau monoton murni punya inverse. Untuk mencari inverse-nya kita kayak tadi, kita akan nyatakan X berapa Y. Oke, dari sini tulis dalam Y, kalikan silang aja, kumpulkan yang ada X-nya. Oh, ini dikalikan dulu satu persatu, kumpulkan yang ada X-nya. Pindah ruas yang X-nya, yang Y-nya ke kanan. Keluarkan X pangkat 3-nya. Tinggal akarkan. Ini F-1Y, fungsi inverse dalam variabel Y. Ya ini maka yang depan lah, udah buat aja. Yang ini pentingnya nih, turunan. Saya tulis aja ya, karena ini baru. Jangan diciluk dengan solusi. Mana? Ini teh pada diem aja, nggak ada yang nanya apa paham gitu. Tapi tahun ini saya udah sekian tahun nggak ngajar FTSL. Tahun ini kerasa kelas ini kalau dari nilai bagus-bagus ya. Dan dari suasana kelas rasanya meningkat. Moga-moga aja betul. Kalau bisa mengalahkan FTI dan STAY. Dari dulu STAY sama FTI itu nilai rata-rata TPB-nya nomor 1 terus. Oke. Tentukan turunan fungsi inverse di 4 bila fx-nya ini dengan x besar 0. Nah, ini apa sih? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nah, caranya gimana? Cara ke-1, bisa aja saya hitung dulu fungsi inverse-nya ini. Dari sini dicari fungsi inverse-nya. F-1-nya apa? Ini parabola ya. Nggak punya inverse ya. Nah, ini sebenarnya fungsi ini nggak satu-satu. Kalau kita hitung f aksennya 2x ditambah 2. Tuh. Kan bisa positif, bisa negatif nih. Nggak monoton murni. Tapi karena dibatasin di sini, maka f aksennya selalu positif ya. 2x tambah 2, x-nya positif. Ya ini pasti positif. Jadi dia fungsi 1-1. Oke. Kalau nggak dibatasi, nggak bisa negatif turunannya. Ya. Nah, cara ngitung turunan fungsi inverse bisa aja dihitung dulu fungsi inverse kayak tadi dinyatakan x berapa y, baru diturunkan. Tapi kita kan udah punya hubungan turunan fungsi inverse dengan fungsi semula, jadi kita nggak usah hitung dulu inverse. Kita langsung aja. F-1 aksen di 4. Nah, tadi yang perlu hati-hatinya, 1 per F aksen di titik berapa? Jangan di 4 lagi. Ngelihatnya gimana? Tadi hubungannya gini. F aksen, F fungsi inverse aksen di titik A sama dengan 1 per F aksen di titik A. Jangan AB-AB, pusing nanti. Ini sebut aja P itu, ini Q. Di mana hubungannya harus F Q sama dengan P. Ya. F Q harus sama dengan P. Jadi kalau di sini cari dulu Q-nya berapa. F berapa dulu sama dengan 4. Kalau ngitung turunannya gampang lah ini.
Ini nilainya 4 gitu. Nilai fungsi f 4. Berapa x-nya? Ya mudah. Oke, saya tulis teratur sedikit. Ini idenya kalau ngejawab kan pakai kalimat dicari tebal. Dicari dahulu nilai A gitu sehingga FA sama dengan 4 ya. Di sini saya tulis A gitu. Nah, berarti saya harus mencari A-nya. FA adalah A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 sama dengan 4. Nah, ini mah ditebak juga gampang ya. A-nya 1 ya. A-nya 1. Pasti hanya satu buah nilai A yang memenuhi. Karena ini fungsi satu-satu. Kalau dibatasi ini tadi. Nah, jadi saya punya hubungan sekarang. Apa? F-1 aksen di titik 4. Tak lain adalah 1 per F aksen 1. Ya udah, saya hitung dulu F aksennya. 2X tambah 2. Jadi ini F aksen 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Ya, ini sama dengan 1 per 4. Begitu ya. Jadi hati-hati ininya. Jangan turunan fungsi invers di 4, 1 per F aksen 4. Nah, di situ kejebaknya. Oke. Moga-moga dihayati. Oke. Yang kedua juga saya tulis karena konsepnya agak baru, perlu sambil nulis sambil ngomong. Lagi. Ini kalau diam terus nggak ada yang nanya, paham nggak? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Haikal, paham Haikal? Sejauh ini paham, Pak. Audrey, paham? Sejauh ini paham, Pak. Putri, udah lama nggak nyanyi, paham nggak? Paham, Pak. Mario Teguh, bukan, Mario Aron. Mana Mario? Paham, Pak. Oke ya. Ini ada si lucu nih. Gede Widya. Gede, paham Gede Widya? Kemana? Paham, Pak. Hah? Paham. Gede Widya teh cowok, gambarnya ini cowok cewek? Oh, anak kecil. Cewek, Pak. Pacar kamu itu? Bukan, Pak. Ini artis. Artis kok, saya nggak kenal ya. Gede. Dulu teman saya mah di waktu kuliah lucu namanya, orang Bali, Gede Manik gitu. Kalau gede itu kan besar, kalau manik itu kan manik-manik kecil, besar kecil. Besar kecil, sekarang dia tinggal di Amerika. Kalau Pawayan dulu seangkatan saya. Dari dulu memang suka berpolitik dia. Kuliah mah biasa-biasa aja. Tapi kalau keorganisasian dia pintar dari dulu. Oke. Namanya Koster ya. Kalau Wayan itu hanya urutan anak keberapa itu. Oke. Misalkan fx ini dibatasi x-nya besar 0. Tunjukkan f punya inverse. Jadi harus dihitung turunannya ya. Saya hitung dulu turunannya. F aksen x. Kembali ini bentuk integral ada x-nya, berarti ini pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Kita ganti t-nya dengan x kali turunan ini. Turunan ini 1, jadi hanya mengganti ini aja. 2x kuadrat. Begitu saja. Dan dari soalnya dibatasi ini. Di sini jelas f aksen x besar 0 ya, akar dari itu.
Jadi kalau besar 0, F monoton naik. Jadi F fungsi 1,1. Kalau 1,1 inverse-nya ada gitu kalau runut ya. Jadi jangan dibaca 1 kurangi 1. Ini maksudnya F fungsi injektif. Jika F2 sama A, tentukan ini. Kembali kayak tadi, saya mau ngitung ini. F-1 aksen di titik A dengan diketahui F2 sama dengan A. Berarti F-1 aksen di titik A sama dengan 1 per F aksen di titik 2 ya. Ini kan hubungannya tadi. A-nya nggak tahu, biarin aja. Pokoknya harus ngitung turunan di titik 2. Jadi kita harus ngitung lewat fungsi inverse lagi. Nah, kita lihat bahwa F aksen 2, masukkan ke sini aja kan udah ngitung F aksennya. Akar 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat sama dengan 4. Akar 9 sama 3. Ya, ini sama dengan 1/3. Itu. Ya, di sini diberikan mengingat-ingat teorema dasar kalkulus 2. Kemudian mengingat ini ya, hati-hati ininya. Oke. Lanjut. Fungsi eksponen natural. Duh, banyak kalimat. Sebentar. Saya mau jelaskan lagi lewat tulisannya. Kalimatnya nanti baca sendiri ya. Coba. Sekarang mau memunculkan fungsi transenden yang kedua. Ini si Gede Widya, kamu daripada pasang foto ini, mending pasang foto si siapa gitu. Ganti foto teman sekelas gitu. Pasang aja fotonya si Putri gitu. Siapa tahu jadi nanti. Nah. Oke, coba kita lihat lagi fungsi ln X. Yang definisinya integral 1X. Tapi kita nanti kerja udah nggak pakai bentuk integral kayak gini. Terlalu rumit gitu ya. Oke, itu fungsi ini. Jadi kita udah tahu grafiknya di depan. Saya tuh bikin garis kok nggak bisa ini. Nah, grafiknya ya ln X saya pakai biru melalui 1.0. Kalau ln 1 tuh 0, grafiknya seperti itu. Set, gitu ya. Nah, kita lihat ini fx. Jelas fx injektif. Injektif atau 1,1. Fungsi 1,1. Udah dijelaskan. Kalau mau hitung aja turunannya. Oh ya, ini ada batasan ya. X besar 0. Per X itu lebih besar 0. Dia monoton murni, berarti dia punya inverse ya. Jadi F punya inverse. Karena fungsi yang monoton murni punya inverse. Nah, cuma dari sini Y sama dengan ln X. Coba bandingkan dengan Y tadi X pangkat 3. Kalau dari sini kita bisa mereka-reka. X 3 akar Y gitu. Kalau dari sini gimana? Dibagi ln gitu, jadi dibagi ln gitu. Sama dengan X itu. Ya nggak ada gitu ya. Masa dibagi ln? Nah, tapi saya pengen merumuskan X-nya sebagai fungsi Y. Bagaimana ini? Karena nggak bisa, tapi grafiknya kita bisa. Grafiknya kan cerminan terhadap Y sama dengan X. Ini grafiknya.
Kalau di sini titik 1,0, cerminkan jadi 0,1 ya. Kalau ini di sini, sebentar, asimtot tegak, dicerminkan terhadap Y sama X, jadi asimtot datar di sini. Jadi bagian yang biru ini, yang bawah, di sini menjadi asimtotnya ke kiri gitu ya. Nah gitu ya, ini asimtot ke sumbu X. Sumbu X negatif. Yang ini naik, cerminkan, jadi naik ke sana ya. Mana penghapusnya? Gitu. Nah, ini fungsi inversnya gampang digambar. Dirumuskan susah. Dirumuskan susah. Dan nggak bisa memang dirumuskan. Maka dinotasikan baru. Jadi kalau saya punya fx sama dengan awalnya ln x, fungsi inversnya itu disebut eksponen, baru aja nama ini, eksponen y. Jangan gini, sebentar. Yang gini notasinya. Supaya lebih jelas sedikit. F min 1x sama dengan y. Kok inversi? Ln x, padanannya F min 1y sama dengan x, itu dinamakan eksponen y. Fungsi ini baru, exp ini baru, eksponen y. Karena dari sini nggak bisa direka-reka x-nya berapa y. Ya udah munculkan aja nama baru, namanya eksponen y. Yang grafiknya mah tinggal mencerminkan dari ln. Gitu ya. Oke. Jadi, loh kenapa ini perjanjian aja? Saya nggak bisa merumuskan dari sini. Dari sini nggak bisa merumuskan x-nya berapa y. Ya udah pokoknya inversnya harus ada kan. Inversnya dinamakan fungsi eksponen. Ini namanya fungsi eksponen natural. Fungsi eksponen asli atau natural. Kalau yang ini fungsi logaritma asli atau natural. Nah, begitulah kemunculan fungsi eksponen. Fungsi transenden kedua yang kita bahas. Ini ya. Oke, saya nggak bacakan lagi ininya. Kalian nanti baca sendiri, tapi persis yang saya jelaskan tadi. Kenapa tiba-tiba muncul exp? Ya, dia fungsi invers dari ln. Ya. Coba kita lihat lagi daerah definisi sama daerah nilainya. Fungsi ln ini. Fx sama dengan ln x. Daerah definisinya apa? Daerah definisinya berarti x-nya. X-nya kan dari 0 nggak termasuk, sampai tak hingga. 0 nggak masuk, malah ditulis masuk. 0, tak hingga. Daerah nilainya, kita lihat y-nya dari yang biru, y-nya paling kecil min tak hingga, ini asimtot tegak kan, ke bawah terus, ini naik terus, jadi min tak hingga sampai tak hingga. Fungsi inversnya, ya tinggal berbalikan dari ini. Maka untuk fungsi eksponen, saya tulis ulang, aduh ini bolpennya kecil, susah nyari penghapusnya. Ini tadi f min 1x, atau ya karena dua-duanya dalam sumbu x, saya tulisnya dalam x. Yang penting ini aturannya. Gitu ya. Kalau mau pakai y, ya ini y gitu ya.
Karena digambar di sumbu yang sama dengan fungsi lon-nya, jadi saya sebut gitu. Yang penting nih sekarang, daerah definisi fungsi inverse adalah, tinggal balik dari sini. Tak hingga, ini, dari sini, daerah nilai jadi daerah definisi. Daerah nilainya, RF inverse adalah 0 tak hingga. Kalau mau dilihat dari grafik juga bisa lihat yang merah. Daerah definisinya berarti yang merah ini X-nya di mana? X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Daerah nilainya, yaitu nilai Y-nya. Ini Y-nya terletak di atas sumbu X. Jadi 0 tak hingga. Atau berbalikan aja dengan fungsi ln. Oke. Lanjut ke slide-nya lagi. Eksponen ln X sama dengan X. Kenapa? Karena ln dan eksponen saling inverse. Tadi kita udah punya rumusnya. Ini, di depan. Kalau di komposisi, fungsi inverse dengan fungsi semula, balik lagi titiknya. Demikian juga ini. Ya. Jadi, kita punya hubungan, mana barusan? Ini, eksponen ln X sama dengan X, ln eksponen Y sama dengan Y. X dan Y-nya jangan pusing ya. Ini mau diganti sama saya huruf P juga boleh. Ini huruf Q juga boleh. Yang penting ini fungsi eksponen dan ln kalau dikomposisi, titiknya balik lagi gitu ya. Demikian juga yang ini. Oh ya, gambarkan grafiknya. Udah ya, selesai gambar grafiknya barusan. Udah saya jelaskan. Tinggal cerminkan fungsi ln ke Y sama dengan X. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bilangan yang sangat terkenal. Nanti banyak dipakai sampai ke semester 2 juga. Yaitu bilangan ini. Bacanya Euler. Kalau yang betul. Kalau di Indonesia kan jadi Euler gitu ya. Bilangan Euler. Bilangan Euler. Nah, apa itu bilangan Euler? Bilangan Euler adalah bukan didefinisikan, adalah betul-betul bilangan real yang bersifat ln E-nya 1. Jangan ketukar-tukar ya. Ln 1, 0. Ini sekarang akan mencari ln berapa ya yang sama dengan 1. Nah, titik di mana nilai ln itu sama dengan 1, nilai ln-nya 1, itu titiknya disebut bilangannya bilangan Euler. Dan ini bisa dihitung nilainya sekian. Saat ini kalian belum tahu cara ngitungnya. Ini diberikan aja. Ini bilangan irasional. Jadi desimalnya nggak pernah berulang bentuk. Terus aja ini. Bilangan Euler. Oke. Nah, ini nggak saya buka lah. Bilangan Euler atau E simbolnya adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Ln-nya. Ini kenapa dimunculkan? Karena nanti mempermudah kita di hitungan-hitungan. Bukan dibuat-buat. Karena ya dibuat memang supaya nanti ke belakangnya ada hitungan jadi gampang gitu pakai bilangan E ini. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Dengan demikian coba kita lihat, kalau saya punya fungsi eksponen, tadi fungsi eksponen fungsi inverse dari ln ya. Saya punya fungsi eksponen, saya hitung di titik X, saya tulis sebagai eksponen X kali 1, sama aja kan ya, X sama X kali 1. Nah, saya bisa tulis sebagai, ini dari mana ya? Oh, X kali 1 kan ln E tadi didefinisikan tuh. E adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Jadi ln E ya 1 kan. Paham ya? Kemudian ini di fungsi ln di depan, kalau ada angka ini bisa ke belakang jadi pangkat kan. Gitu ya. Oke.
X jadi pangkat dari sifat fungsi ln. Ini dan ini saling inverse. Jadi tinggal E pangkat X saja. Jadi untuk selanjutnya, fungsi eksponen X boleh ditulis sebagai E pangkat X. Ini dua hal yang sama saja. Ya. Terserah mau pakai yang mana, sama aja. Kalau saya senang pakai yang ini karena nulisnya lebih pendek. Dengan E itu sebuah bilangan, yaitu ini. Atau bilangan yang memenuhi hubungan ln E sama dengan 1. Itu bilangan Euler. Ada yang SMA-nya udah pakai fungsi ln dan fungsi E pangkat. Nah, ini adalah asal-usulnya. Dengan demikian, E pangkat X ya sama dengan eksponen X merupakan fungsi inverse dari ln ya. Fungsi inverse dari ln boleh ditulis E pangkat, boleh ditulis EXP gitu ya. Oke, lanjut lagi. E pangkat ln A sama A. Kenapa? Karena E pangkat dengan ln tadi saling inverse. Ini, saling inverse. Kemudian E ini juga sama karena saling inverse, ln dengan E pangkat. Oke. Nah, loh, potak nanti kepalanya banyak fungsi transenden. Nah, ini apa ya? Trigonometry inverse. Oh, eksponen umum. Oke. Kita lihat beberapa sifatnya. Ini yang biru ada buktinya. Ya. Oke, yang pertama, E pangkat A kali E pangkat B seperti pangkat biasa aja yang udah dikenal di SMA. Kalau kali, pangkatnya dijumlah. Kalau bagi, pangkatnya dikurang ya. Oke, mengingatnya gambar. Nah, ini yang hebatnya. Fungsi E pangkat X itu kalau diturunkan, hasilnya dirinya sendiri. Cuma ada satu-satunya fungsi di bidang kalkulus, matematik, yaitu yang diturunkan hasilnya dia sendiri. Sama di dunia sihir juga ada cuma satu. Bagi yang baca buku Harry Potter, mungkin tahu. Yaitu itu si kepala sekolahnya kan punya peliharaan burung phoenix. Burung phoenixnya itu kan kalau udah tua, kemudian kebakar, mati, hidup lagi jadi muda. Dan dianya sendiri. Jadi turunan si phoenix itu dia sendiri. Itu di dunia sihirnya karangan J.K. Rowling ya. Nah, di dunia matematik betul-betul ada ini. Kali dia belajar dari matematik dia. Ngarang bukunya juga. Turunan E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Kita buktikan ya kalau yang ini. Rada istimewa ini. Meskipun buktinya kalian nanti lupa nggak apa-apa. Rumusnya nggak boleh lupa. Kalau untuk matematik ya bukti-buktinya perlu. Karena mau mengembangkan teorinya. Oke, akan dibuktikan ini. Nah, kembali kalau ada kayak gini, ingat nanti ke belakangnya juga sama, bukan yang ini aja. Kalau ada pangkat dalam fungsi, biasanya dilonkan. Berbeda. Ya udah ikuti ini aja ya yang ditulis. Variasi saya beda caranya. Tuliskan Y ini, tulis Y sama dengan E pangkat X. Saya mau cari turunannya. Dari fungsi inverse, saya punya hubungan ini dari mana ya ini? Kedua ruas ditarik ln-nya. Ln Y sama dengan ln E pangkat X. Ln E pangkat X, ngomong aja, pusing ya. Tulis atau gitu ya. Tadi apa? Y sama dengan E pangkat X. Maka ln dari Y sama dengan ln E pangkat X.
pangkat bisa ke depan. Itu ln E 1 kan? Nah, dari situ dia bisa ini 1. 1 kan E itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Oke. Nah, ini yang tertulis di sini. Sama X ln Y. X ln Y. Nah, selanjutnya saya akan turunkan terhadap X. Oke. Yang ini diturunkan jadi 1. Turunan X 1. Ln sesuatu turunannya adalah 1 per dia. Jadi 1 per Y kali Y aksen ya. Pakai aturan rantai. Gitu. Ini Y aksennya saya tulis. Ini turunan Y terhadap X. Ya udah aja biar gitu. Jadi kita lihat turunan Y terhadap X adalah sama dengan Y sendiri. Atau turunan Y-nya saya ganti lagi. Turunan Y, Y-nya diganti dengan ini fungsi semula. Turunan dari E pangkat X, ya Y sendiri, E pangkat X sendiri. Kalau bingung dengan notasi ini, saya tulis lagi di sini. Turunkan terhadap X, 1 per Y kali Y aksen, kan? Ruas kanan turunkan terhadap X, 1. Jadi Y aksen sama dengan Y. Atau Y aksen sama dengan Y semula, E pangkat X. Jadi turunannya sama dengan dirinya sendiri. Turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Oke. Lanjut lagi. Ini tutup saja. Nah, akibatnya anti turunannya kalau E pangkat U, DU diintegralkan, ya E pangkat U sendiri tambah konstanta. Oke, kita lihat soal-soalnya ya. Saya crop aja ya. Mau saya hitung. Set. Oke. Tadi saya udah punya Y sama dengan E pangkat X. Turunannya adalah E pangkat X. Kalian kalau punya yang lain, ya di sini aja. Y sama dengan E pangkat akar X. Ya kita pakai rumus yang di kiri ini. Tapi dengan mengingat ini E pangkat U. Maka turunannya E pangkat sama dengan dirinya sendiri. Tapi kali turunan ini. Kali turunan dari akar X. Sama dengan E pangkat akar X kali 1 per 2 akar X. Gitu ya. E pangkat U, turunannya E pangkat U tetap kali turunan U-nya. Turunan rantai. Yang ini. Kita punya rumus. Integral E pangkat U DU sama dengan E pangkat U tambah C. Yang kedua. Nah, kita terapkan. Integral E pangkat min 4X dx. Nah, ini harus sama nih. Ini U, ini U. Jadi saya substitusi dulu. Substitusi U sama dengan min 4X. DU sama dengan min 4 dx. Sehingga ini menjadi sama dengan integral E pangkat U. dx-nya diganti 1 per min 4 ya. 1 per min 4 DU gitu kan. dx-nya diganti itu. Sama dengan 1 per min 4, apa ini? E pangkat U, DU, ya E pangkat U, tambah C. Min 1 per 4, E pangkat U saya kembalikan jadi min 4X ditambah C. Gitu ya.
Moga-moga bisa dipahami. Kalau udah mahir, nggak usah ditulis substitusi gini, boleh ditulis kayak gini. Kalau udah mahir, integral E min 4x, ininya saya tulis turunan dari min 4x, itu U-nya ini. Tapi harus dicocokkan. Kalau ini diturunkan, kan ada min 4-nya nanti. Kalau ini saya turunkan, kan min 4 tuh. Padahal di sini nggak ada min 4. Berarti harus kali 1 per min 4. Jadi 1 per min 4. Nah ini kan udah U du. U du ya E pangkat U. Jangan lupa tambah konstanta. Gitu ya. Jadi nulisnya lebih simpel. U-nya seolah-olah di kepala kita, di dalam kepala. Yang penting E pangkat U, ininya harus du. Kalau semula E pangkat U, ininya bukan du. Itu dimodif. Lagi, saya hapus dulu ya. Tulisannya, aduh hapus susah. Hapus semua dah. Saya copy lagi lah daripada ngehapusin. Saya ambil lagi yang ini. Ini sendiri ya. Misalkan U-nya sama dengan min X pangkat 3 gitu. Atau saya pakai penulisan pendek. Ini saya pakai penulisan pendek tuh gimana maksudnya ini? Kok. Nah. Ini saya tulisnya gini, sama dengan ini pengennya E pangkat min X pangkat 3, ini pengennya D dari min X pangkat 3. Tapi kalau ini diturunkan kan hasilnya min 3X kuadrat. Cocok, X kuadratnya udah ada. Tapi ada min 3. Berarti ini harus 1 per min 3. Gitu ya. Kalau bingung, substitusi aja U sama dengan apa? U sama dengan min X pangkat 3. Gitu. Kalau udah mahir gini aja cepat jadi min 1 per 3 E pangkat min X pangkat 3 ditambah konstanta. Kenapa? Karena ini udah E pangkat U du. E pangkat U du ya E pangkat U saja. Oke, satu lagi. Oke, saya crop dulu. Ctrl C, kemudian pindah sini. Oke. Tentukan luas daerah yang dibatasi grafik Y sama E pangkat min X. Coba gambarnya dulu ya. Kita lihat gambarnya. Ngambil warna itu kok keluar warna itu. Warna hitam kok saya ambil. Sebentar. Agak tengah. Tadi E pangkat X itu cerminan dari ln X melalui titik 1,0 karena ln melalui 0. Ln melalui 1,0, ini melalui 0,1. Ini adalah Y sama dengan E pangkat X. Kalau Y sama E pangkat min X, berarti diapakan grafik itu? Dari E pangkat X diapakan? Kalau saya punya fungsi fx, nah grafik ini kan hubungannya X-nya minus ya. Ini gambarnya gimana? Kalau ini gambarnya udah diketahui yang ini. Yang ini diapakan? Dulu yang transformasi fungsi, pergeseran dan lain-lain. Apa? Dicerminkan, Pak. Hah? Apa? Dicerminkan. Cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y, Pak. Sumbu Y ya, bukan sumbu E.
Cerminkan terhadap sumbu Y, jadilah gambarnya yang hijau. Yang atas ini dicerminkan jadi ini, gitu kan ya. Yang bawahnya dicerminkan jadi itu. Ini sini asimtot, ya sana juga asimtot. Y sama dengan E pangkat min X. Garis yang melalui titik 0,1 dan 1,1 per E. 0,1 itu ini. Bentar, ini tuh nggak kelihatan. Ini titik 0,1 dan 1, seper E. Ini 1, seper E. Ya, seper E. Seper E ada di grafik ini ya. Coba kita lihat. Kalau X-nya 1, Y sama dengan E pangkat min 1 sama 1 per E. Jadi, titik ini ada pada grafik yang hijau. Karena memenuhi, kalau X-nya 1, Y-nya seper E. Jadi, persis di grafik. Aduh, gambarnya susah ya. Berarti ini garis lurus. Nah, daerahnya ini yang kecil ini. Saya gambar pakai GeoGebra dulu lah. Mana? Supaya bagus. Ngegambar E pangkat min X. E pangkat min X. Tuh, kegambar kan gampang. Satu lagi garis lurus yang melalui. Nah, dari sini aja, tak, gambar garis. Melalui 2 titik ini kan. Ini dan ini. Oh, sama juga mepet ya. Nah, darah di antaranya. Terbesar. Klik dulu ini, pointer. Nah, ini kan jadi, nah, rada bagus. Nah, hitung luas di antara grafik itu, coba. Saya ambil dulu grafiknya. Masukkan ke sini. Saya taruh di bawah aja ya. Muncul ke atas dia. Bandel. Kecilin dulu. Wrappingnya ini di wrap. Nah, jadi bisa kita geser dengan bebas. Oke, tentukan luas daerah yang dibatasi grafik ini. Nah, ini gampang kan ya. Ini kan berarti persamaan garisnya bisa tahu kan melalui titik 0,1 dan 1, seper E. Garis L ini, atau sebut ini F. X yang hitam, yang hijau GX. Yang hijau tadi E pangkat min X. Maka luas daerahnya langsung aja ini sederhana. Luas daerahnya adalah integral dari partisinya di sumbu X ini sampai berapa tadi? Kenapa nggak pas ya sumbunya? Ini harusnya 1 kan? Oh, saya karena bukan ngegambar dari fungsi. Ini, sorry. Ini harusnya 1 ya. Kenapa? Karena tadi di GeoGebra-nya saya salah narik garis, harusnya sampai situ. Nah, gitu ya. Oke. Jadi tadi waktu nge-crop ya salah ini. Ini anggap aja titik 1. Integral dari 0 sampai 1. Fungsi yang atas adalah yang garis lurus. Yang saya namakan fx min gx. Sama dengan 0,1. Ini cari dulu persamaan garisnya. Kan melalui titik 0,1 dan melalui titik 1, seper E. E itu bayangkan bilangan ya, bilangan tertentu. Jadi persamaan garisnya dibentuk dulu. Y sama dengan berapa? Ini dibentuk dulu persamaan garisnya. Yang GX sih udah dari soal diketahui E pangkat min X. Udah tinggal dihitung. Oke, mudah ya. Sudah jenuh belum? Kalau udah jenuh saya nggak lanjut dulu nih. Halo?
Lanjut aja. Udah dulu aja ya, karena ini harus barengan ini. Nanti takut waktunya tinggal sekitar 15 menit, takut nggak cukup. Jadi ini nanti kita ketemu hari Selasa lagi. Hari ini sekian dulu. Saya akan berhentikan dulu rekamannya.